Wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kalau yang lain tidak begitu. Ini satu-satunya yang Allah dawuh bahwa wa ana inna sauma li wa ana ajzibi. Biar aku sendiri yang akan balasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrari amin ya rabbal alamin. Kitab Asrari Saumi, kitab yang menerangkan tentang rahasia-rahasia atau siri-sirinya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihil minnah. Alhamdulillah, dan segala puji itu lillahi bagi Allah. Alladzi zat a'zama, yang mengagungkan siapa, alladzi ala ibadihi, atas hamba-hambanya, alladzi al-minnata, pada anugerah. Bima, dengan perkara dafa'a, yang menolak siapa, alladzi anhum, dari ibadihi, kaidah syaitani, pada daya upayanya setan, wafannahu, dan kalau bahasa Jawanya pembauran, jadi ya penipuannya, kayak talbis itu, kayak bikin sesuatu itu samar-samar. Waradda, dan menolak siapa Allah amalahu, pada angan-angannya setan. Wa khayyaba, dan merugikan siapa Allah dhannahu, pada dugaannya setan. Idz ja'ala as-shauma hisnan, karena menjadikan siapa Allah as-shauma, pada puasa, hisnan, menjadi benteng, li auliyaihi, bagi kekasih-kekasihnya Allah, wa junnatan, dan menjadi junnah, menjadi ya benteng, ya menjadi tameng. Puasa itu menjadi benteng, menjadi tameng bagi orang yang berpuasa. Wa fataha, dan membuka siapa Allah lahum, bagi ibadihi, bi sebab saum, abwabal jannati, pada pintu-pintu surga. Walaupun ada pintu khususnya, yaitu babur rayyan, tetapi secara umum pintu itu menjadi terbuka, neraka tertutup. Wa arrafahum, dan memberitahu siapa Allahum, kepada ibadahu, anna wasilatas syaitani, pada sesungguhnya lantarannya syaitan, ila qulubihim, pada hati-hatinya ibadi, itu asyahawatu al-mustakannatu, yaitu syahwat-syahwat al-mustakannatu, yang disimpan. Wa anna bikum iha, dan sesungguhnya itu bikum iha, dengan menahan syahwat itu, tusbihu, menjadi apa, nafsul mutmainnatu, nafsul mutmainnah itu zahiratas syaukati, yaitu menjadi nafsu yang mempunyai kekuatan syaukah. Makanya dulu Soekarno itu ketika habis membubarkan DPR, dekret presiden tahun 59, maka waktu itu di Muktamar NU dinobatkan Soekarno itu menjadi waliul amri dzaruri bisyaukah, jadi pemimpin yang dzaruri, yang yang memang pasti itu keadaannya, yang bisyaukah, dengan kekuatan. Lah Gus Dur pernah melakukan
dekret, tapi karena tidak didukung oleh oleh tentara, akhirnya kalah. Ya politik itu ya kayak orang main itu aja, kadang kalah, kadang menang. Bukan berarti yang menang itu benar, dan bukan berarti yang kalah itu salah. Tapi yang menang biasanya bisa menyalahkan yang kalah. Fi qasmi khasmihim, di dalam memutus musuhnya syahwat tadi itu. Qawiyatal minnati, patur dan menjadi kuatnya anugerah. Assalatu, dan adapun rahmat ta'zim itu ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaidil khalqi, yang menjadi penuntun makhluk, wa mumahhidi sunnati, dan yang mendasarkan sunnah, wa ala alihi wa ashabihi dzawil absar, yang mempunyai penglihatan as-saqibati, yang terang, yang menancap. As-saqibah itu, wal ukuri, dan mempunyai beberapa akal al-murajjihati, yang unggul. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ay ba'dal basmalah wal hamdalah wassalati wassalamu ala rasulillah. Fa inna shauma, maka sesungguhnya puasa itu rub'ul imani, seperempatnya iman. Bimuqtada qaulihi, dengan ketentuan daunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa as-saumu nisfus sabri, puasa itu separuhnya sabar. Orang kalau nggak sabar nggak puasa, Pak. Biasanya pagi ngopi, rokokan, nongkrong depan TV, mamanya lihat berita, oh ini disuruh nggak puasa, disuruh menahan, itu kan ya gimana ya, mengganggu istiqomahnya. Mengganggu keistiqomahan ini. Maka puasa itu adalah seperempat, setengah kesabaran. Wa bimuqtadi qaulihi, dan dengan ketentuan dawuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman, sedangkan sabar itu separuh dari, kalau sabar itu separuh dari iman, sementara puasa itu separuh dari sabar, berarti puasa itu seperempat iman. Wa adapun saum itu mutamayizun, menjadi beda, bi khosiyatin nisbati, dengan ketentuan hubungan atau menisbatkan, menghubungkan ilallah, kepada Allah Ta'ala, min baini sairil arkani, dari antara beberapa seluruh rukun yang lain. Jadi ini khusus dikaitkan langsung dengan Allah. Idqala, karena dawuh siapa Allah Ta'ala, fima, di dalam keterangan haka, yang meriwayatkan siapa Allah pada ma, gini, kakak yang meriwayatkan pada ma anhu, dari Allah siapa nabiyuhu, nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Allah dawuh, ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi. Kalau hadis nabawi, redaksi dan maknanya dari Nabi. Kalau Al-Quran, redaksi dan maknanya dari Allah. Kullu hasanatin, adapun setiap kebaikan itu bi asri amsalihah, dilipat gandakan 10 kali lipatnya hasanah. Jadi orang itu kalau berbuat baik 1, dilipat gandakan 10, minimal itu. Ya, bisa sampai 700, bisa sampai tidak terhingga.
Makanya dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi dilipat gandakan bisa 700. Orang berbuat baik 1 dilipat gandakan 100. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kelipatan. Ila siyama, kecuali puasa, katanya Allah. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah milik aku, just for me. Nah, kira-kira gitu. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kalau yang lain tidak begitu. Ini satu-satunya yang Allah dawuh bahwa wa ana inna sauma li wa ana ajzibi, biar aku sendiri yang akan balasnya. Sama dengan ada karyawan banyak, ada karyawan yang disenangi. Nah, yang lain-lain ngambil sana, tapi khusus ini nanti aku sendiri yang akan memberikan apa namanya gajinya. Nah, gitu. Waqad qala, dan sungguh dawuh siapa Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Innama yuwaffa, bahwasanya dipenuhi siapa as-sabiruna, orang-orang yang sabar, ajrahum, pada pahalanya as-sabirun, bighairi hisabin, dengan tanpa hisab. Wasamu, adapun puasa itu nisfus sabri, separuhnya sabar. Faqad jawaza, maka sungguh telah melewati apa sawabuhu, pahalanya saum, qanunat takdiri, pada ketentuan-ketentuan apa namanya konun itu kayak undang-undang, patokan. Jadi ada patokannya ketentuan itu. Jadi karena yang lain kan tadi dilipat gandakan 10 sampai 700. Tapi kalau ini khusus, ada yang melampaui ketentuan itu. Nah, ngapa gitu? Wal hisabi, dan hitungan. Wa nahika, dan telah mencukupi kepadamu fi ma'rifati fadlihi, di dalam mengetahui keutamanya puasa. Apa qaulu, dawuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi, walladzi, dan demi zat nafsi yang ada pun jiwaku itu biadi, ada dalam kekuasaannya Allah. La khalufu famis shaimi, sungguh adapun berubahnya bau mulutnya orang yang puasa itu atyabu, lebih wangi indallah. Tapi dari sisi Allah, nah, kalau dari sisi kita ya bau. Indallah, di sisi Allah, min rihil miski, daripada baunya misik. Yaqulu, dawu siapa Allah azza wa jalla, innama yadharu, bahwasanya meninggalkan siapa shaim atau orang, syahwatahu, pada syahwatnya shaim, wa ta'amahu, makanannya taim, wa syarabahu, dan minuman, li ajli, karena diriku. Karena tidak ada yang melihat loh Pak, puasa itu. Ya, puasa itu ibadah yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Oh, ngapusi puasa paling gampang. Ya, umpamanya malam ikut sahur. Pagi-pagi istrinya kan nggak masak karena pagi-pagi masih apa namanya? Karena biasanya masak pagi, sarapan kan nggak sarapan. Wah, ini menyelinap suaminya itu, nyari sisa-sisa makanan untuk sahur itu. Setelah itu pura-pura tidur, lemes lagi, kan nggak tahu. Atau minum dah, namanya istrinya lagi bersih-bersih depan, di belakang minum, setelah itu ya nggak tahu. Ya, maka yang tahu hanya diri. Jadi kalau ada orang kok puasa itu betul-betul karena Allah, karena apa? Ya karena tadi itu, karena bisa kita ini menipu orang banyak, itu bisa dengan puasa itu. Jadi orang meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya li ajli,
Fasaumu li, maka adapun puasa itu li bagiku atau milikku, wa ana ajzi bi, dan aku akan membalasnya bi dengan saum. Nah itu. Jadi dengan hadis ini saja sebenarnya sudah menunjukkan betapa keutamaan puasa itu. Wa qala dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil jannati, bagi surga, babun, ada pintu, yuqalu, yang dikatakan lahu, bagi bab, apa, ar-rayyan, ada bab namanya, ada pintu namanya ar-rayyan. La yadkhulu, yang tidak masuk kepada bab siapa, illas shaimun, kecuali orang-orang yang berpuasa Ramadan. Jadi ada pintu surga. Pintu surga itu ada 8. Pintu surga ada 8, salah satu namanya ar-rayyan. Nah, ini yang bisa masuk adalah orang yang khusus, orang yang puasa Ramadan. Nah, makanya kalau punya utang puasa dikodoi, biar nanti bisa masuk pintu rayyan. Karena ada yang kadang mudanya dulu bandel ya, mudanya dulu bandel, sholat enggak, puasa enggak. Sekarang sadar, alhamdulillah, karena Allah masih memberi kesempatan, maka digunakan untuk ngodok puasanya, ngodok sholatnya. Apa enggak boleh diganti fidyah? Boleh, tapi mati dulu. Nah, kalau masih hidup ya enggak boleh. Masih hidup tidak, kecuali, nah, ada kecualinya. Pertama, orang yang sudah pitulas bindu, untune telas bibine, orang yang haram, orang yang sudah sepuh, boleh tidak puasa, cukup dengan membayar fidyah. Lah ukurannya umurnya berapa? Ya tidak ada standarnya. Pokoknya kira-kira udah berat saja. Umpamanya di atas 90 tahun, kadang-kadang udah lupa. Nah kayak gitu boleh tidak puasa, cukup bayar fidyah. Yang kedua adalah maridun maradun la yurja buruhu. Orang yang sakit, yang sakitnya tidak bisa diharapkan sembuhnya. Jadi maridun maradun la yurja buruhu. Orang yang sakit, yang sakitnya tidak bisa diharapkan sembuhnya. Umpamanya ada orang itu secara medis menurut dokter sudah stadium 4, bahkan mungkin stadium general lah kira-kira. udah sakit parah udah. Nah orang ini boleh tidak puasa, cukup dengan membayar fidyah. Kemudian berikutnya adalah perempuan yang hamil maupun yang menyusui, yang mengkhawatirkan terhadap kandungan maupun bayinya. Jadi orang yang hamil, kalau ditanya, Neng kenapa nggak puasa? Lagi hamil. Emangnya kenapa? Takut nanti kandungannya, perkembangannya kurang, janinnya kurang bagus. Orang ini berarti wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Padahal masih muda, boleh bayar masih hidup karena memang kewajiban. Atau tadi orang yang menyusui, ditanya, Neng kok tidak puasa? Iya tidak kuat, lagi menyusui. Emangnya kenapa? Khawatir nanti pertumbuhan bayi ini kurang bagus kalau susunya kurang. Nah, berarti orang ini wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Tapi kalau hanya mengkhawatirkan dirinya, ditanya, Neng kok tidak puasa? Iya lagi hamil. Emangnya kuat? Gak kuat. Nah, orang ini berarti hanya qadha saja, hanya wajib qadha saja. Kalau ada orang lagi menyusui ditanya, Neng kok tidak puasa? Iya lagi menyusui. Emangnya kuat? Gak kuat. Maka orang ini wajib qadha saja. Wajib qadha saja. Yang wajib bayar fidyah lagi itu adalah orang yang punya utang puasa sampai Ramadan berikutnya belum bayar. Umpamanya orang 2003 punya utang puasa 5,
2004 belum kodok, berarti utangnya tetap berapa? 4 ditambah 4 fidyah. Kalau lewat 2 Ramadan berarti 2 kali 4. Kalau 3 Ramadan 3 kali 4. Kalau yang mudanya dulu bandel bagaimana? Kalau yang dulu mudanya bandel ya, yes, dihitung sendiri saja, kalkulator. Kemudian sambil mohon ampun kepada Allah. Nah, gitu. Nah, orang sakit itu, Pak, kalau ada orang Ramadan sakit, itu dianggap punya utang kalau kemudian orang itu mati, kalau ada imkanul qodoknya. Kalau tidak ada imkanul qodok, tidak wajib, tidak punya utang. Contoh gini, ada orang sakit Ramadan, punya utang seminggu, tidak puasa, terus puasa sampai Syawal, ya sampai Syawal. Kemudian mestinya kan tanggal 2 dia sudah sehat kan, udah bisa kemana-mana, terus kemudian nggak lebaran kemana-mana, udah sawan Roro Kidul barang udah. Maka orang ini berarti punya utang tadi itu. Karena apa? Karena ada imkanul qodoknya. Tapi kalau begini tidak punya. Ada orang sakit, tidak puasa seminggu. Kemudian tanggal 1 Syawal sehat masih. Lo tanggal 2 Lebaran ngelencer, apa ngelencer itu? Silaturahim kecelakaan mati. Orang ini tidak punya utang. Jadi 7 hari yang ketika ditinggalkan ketika Ramadan itu tidak dihitung. Karena apa? Karena tidak ada imkanul qodok. Karena tidak ada imkanul qodok. Jadi seperti itu. Sama lah orang sakit atau orang haid atau orang musafir, ya. Kemudian ya tadi tidak ada imkanul qodok, kemudian mati umpamanya. Maka dia tidak wajib qodok. Yang wajib qodok tadi kalau ada imkanul qodok, kemudian belum segera qodok. Karena kan qodok itu ada yang qodok ala sabilil faur, ada qodok yang ala sabilit tarahi. Ada qodok yang harus cepat, ada qodok yang boleh lambat. Orang karena uzur, orang boleh qodoknya, mamanya ibu-ibu yang haid Ramadan, Syawal tidak, Dzulqa'dah tidak, Dzulhijjah tidak qodok, Muharram tidak qodok, qodoknya Sya'ban mamanya. Ya, boleh saja, ya, boleh saja. Kemudian ya orang yang bepergian, orang yang sakit sama. Lah, yang segera itu kalau orang meninggalkan puasa atau meninggalkan sholat tanpa uzur. Ya, orang yang meninggalkan sholat atau meninggalkan puasa tanpa uzur. Mamanya dulu memang mudanya bandel ini. Mudanya kan, ya maklum lah, muda ini bandel pantas masih muda. Tapi kalau sudah tua kok masih bandel ya. Kalau muda-muda bandel ya masih agak pantas lah. Lah, tapi meskipun pantas dia punya utang puasa tadi itu. Dan utang sholat. Karena meninggalkan puasa, meninggalkan sholat tanpa uzur. Ini Pak, yang orang meninggalkan puasa tanpa uzur itu harus segera. Jadi umpamanya kalau ada orang ketika Ramadan itu jalan-jalan, pokoknya kepingin boring lah di rumah, nyetir keluar. Lah kok di persawahan lihat apa namanya tanaman-tanaman, ada orang jualan umpamanya es sirup siang-siang itu kan masya Allah menggoda iman kan ya. Atau ada orang jualan es kelapa itu hari siang-siang bulan Ramadan panas-panas itu masya Allah itu. Nah akhirnya dia berbuka. Maka orang ini
itu nanti tanggal 2 Syawal wajib qadha. Kalau tanggal Syawal, 1 Syawal tidak boleh, 2 Syawal dia wajib qadha. Dan orang yang qadhanya ala sabilil faur itu tidak boleh puasa sunnah. Jadi tidak boleh umpamanya puasa Syawal, tidak boleh. Senin Kemis tidak boleh. Umpamanya Daud tidak boleh. Atau Dalail tidak boleh. Atau Ayamul Bid tidak boleh. Umpamanya, pokoknya orang yang kalau punya utang puasa yang tanpa uzur, maka harus segera dan tidak boleh puasa sunnah. Sholat juga sama. Kalau dulu orang meninggalkan sholatnya itu karena bandel, ya karena bandel, maka orang ini tidak boleh sholat sunnah, harus qadha dulu. Qadha itu tidak harus di waktunya, Pak. Artinya di waktunya kalau zuhur di waktu zuhur enggak, asar di waktu asar enggak, maghrib di waktu. Qadha itu sholat yang memang di luar waktu. Ya, sekarang contohnya gini. Contohnya asar itu jam berapa sekarang? 15. Masih kurang? Kurang 4 ya katakan. Panjenengan bangun tidur jam 2 atau jam setengah 3 lah. Kemudian mandinya lama, BAB sambil merokok, umpamanya lama di situ. Lah kok kemudian sampai azan, berarti kan dia sholatnya menjadi qadha. Pokoknya sholat zuhur atau sholat yang di luar waktu itu namanya sholat qadha. Jadi sholat zuhur tapi di waktu asar, jangan qadha. Qadha berarti saya qadhanya nanti besok zuhur, enggak begitu. Ya. Qadha itu artinya qadha sholat yang di luar waktu. Nah, ini kalau itu berarti harus segera karena ini orang ini tanpa uzur. Ya, umpamanya tadi bangun, kemudian di WC merokok lama, kemudian sampai waktunya habis, zuhurnya habis. Ini begitu selesai harus segera, dan itu dosa, Itu al-sabilil faur. Lah, kalau yang dulu umpamanya mudanya dulu ketika SMP, SMA, kuliah, awal-awal rumah tangga, kemudian jarang-jarang sholat, jarang-jarang puasa, ya sekarang berarti masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengkodoknya. Kodok, umpamanya kodoknya setelah isya begini, nggak apa-apa, kodok aja dengan. Setelah isya itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur. Capek tidur, nanti bangun malam jam 12 atau jam 1 bangun lagi, kodok lagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur. Tidak boleh sholat tahajud, tidak boleh sholat witir, tidak boleh qobliyah subuh, tidak boleh rawatib, tidak boleh duha, tidak boleh sholat-sholat sunnah-sunnah. Terawih termasuk terawih, tidak boleh. Jadi kodok terus. Nah gitu. Makanya kalau di Fathul Mu'in dikatakan yajibu alaihi sarfu jami'i awqatihi lil qadha. Orang itu wajib untuk menggunakan seluruh waktunya untuk qadha. Dan harus urut, Pak. Nggak boleh nggak urut itu. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, balik lagi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, balik lagi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, lagi. Nah, kemudian ada yang tanya barangkali, monggo, silakan. Monggo, silakan.
saat ini ya nggak waktunya nggak luang. Boleh nggak setelah duhur gitu lagi ada asar lagi gitu model kodoknya gitu. Oke. Jadi mestinya kodoknya tetap sempatnya berapa? Namanya sempatnya baru doa subuh sama zuhur, tidak apa-apa diurut tapi tetap urut. Nanti pada subuh mamanya sempatnya karena setelah itu mau kerja, berarti dia sholat kodok subuh, kodok zuhur. Nanti ketika waktu zuhur setelah pulang kerja, kodok zuhur, asar sama maghrib. Nanti setelah sholat asar mamanya atau sebelum sholat asar, ketika sudah di rumah longgar, ya sholat isya balik lagi subuh, nah gitu, urut, ya urut. Itu kalau dulu yang mudanya bandel. Makanya untung anak-anak yang di pondok begini ini ya. Anak di pondok-pondok ini saya untung. Nah, karena apa? Sholatnya tertib Pak di pondok itu. 5 waktu berjamaah tertib. Kalau yang nggak mondok itu Masya Allah ya. Loh, karena saya itu pernah ketika belum bikin pondok dulu itu kan ada majelis taklim. Itu anak-anak yang sekolah yang pulang pergi itu sekolah. Pulang pergi. Ada di Ar-Rahmaniyah, ada di As-Salamah, ada yang mana pulang pergi itu. Saya tanya, kamu kalau bohong dosanya double. Itu sekolah yang sekolah aliyah, ada sekolah sanawiyah, SMP, SMA, SMK. Saya tanya, kamu seharian sholat berapa kali? Sekali rata-rata. Lu itu sekolah yang di pondok padahal itu. Pulang pergi ke pondok sholatnya itu. Lu itu sholatnya hanya sekali. Akhirnya, dah sekarang kamu kodok. Tadi yang subuh belum sholat, zuhur belum sholat. Sholatnya itu rata-rata maghrib saja sholatnya. Lu ini, saya tidak ngarang ini karena kemudian makanya terinspirasi bikin pesantren itu karena juga, karena gitu. Nah, kalau di pondok kan anak-anak, alhamdulillah lah, 5 waktunya berjamaah. Karena kalau enggak disanksi Pak. Tidak apa-apa kan, pertama biar disanksi dulu kan, untuk membiasakan. Nanti kalau sudah biasa kan, makanya jangan lama-lama di pondok, di rumah. Karena anak-anak kalau di rumah juga sulit lagi nih. Oke, ada lagi. Kalau ini ternyata pakai bisa dan najis. Apa? Pakai bisa dan najis. Oke. Pakai sholat itu bagaimana sebelumnya? Ya dikodoi. Langsung. Ya, yang diperkirakan saja. Panjenengan pemainnya bajunya kayak saya baju putih. Ternyata ada najis. Ya, saya kira-kira mulai pakai baju ini, saya pakai sholat apa saja ya. Umpamanya subuh saya pakai putih, zuhur pakai putih. Nah, kira. Yang kedua sambil diperkirakan kena najisnya itu kira-kira kapan. Kalau kena umpamanya ini kok najisnya berupa ini, kira-kira yang tadi berdekatan berkaitan dengan ini jam berapa. Nah, untuk menentukan, memperkirakan. Oke, kalau itu termasuk uzur karena apa? Karena ya ndak tahu. Ya. Oke, ada lagi. Monggo. Cuman kayak fidyah. Oke. Itu setelah meninggal, jarang ada yang dengan jelas yang kamu gitu ya. Itu kemauan sebelum meninggal atau kemauan keluarga? Ya. Sebetulnya kalau ketentuannya orangnya masih hidup tadi, ketentuan yang hidup ya. Jadi yang orang sepuh tidak puasa hari ini, ya berarti hari ini dia juga langsung bayar fidyah. Orang yang maridun marodon layur jaburu tadi, orang yang sakitnya nggak bisa diharapkan sembuhnya juga begitu. Hari ini tidak puasa, dia langsung bayar fidyah. Lah, umpamanya ada itu kan yang dibayari itu biasanya kan orang tua yang kira-kira atau orang mati yang kira-kira dulu mudanya bandel dan belum sempat kodok, makanya kemudian oleh keluarganya dibayari. Kalau pesenan tidak boleh, pesenan saya ini punya utang puasa banyak, sholat banyak, tolong nanti dibayar fidyah. Itu tidak boleh begitu. Ya. Lah nanti akhirnya ya sampai pesen begitu, tidak usah sholat, tidak usah sholat, tidak usah puasa, pesenan, oh, duit saya banyak, gampang. Kalau hanya beras saja beres urusannya, enggak. Orang akhirnya nggak sholat, orang tidak sholat, tidak puasa. Jadi
itu inisiatif dari keluarganya. Karena begini, ada suatu saat seorang perempuan sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, kemudian punya utang sholat, punya utang puasa, apakah apakah aku harus mengqadainya? Nah gitu. Nabi tanya balik, seandainya orang tuamu punya utang, kamu akan bayari enggak? Ya saya bayari. Fadainullahi ahaq wa yuqda. Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Nah, itu artinya dalilnya bahwa orang itu harus anak atau keluarganya yang ditinggalkan. Masa dikai warisan kon bayari fidyah ndak mau kan ya kebangetan. Oke, ada lagi? Kalau yang murtad Kenapa? lagi itu kodok juga kan? Iya. Kalau orang murtadnya 3 tahun ya berarti kodok 3 tahun itu. Sholatnya, puasanya, zakatnya dia kodok. Kalau hajinya kalau hajinya. Artinya kalau dia sholatnya 3 tahun itu berarti dia harus kodok 3 tahun. Kemudian puasanya 3 tahun, zakatnya 3 tahun. Kalau memang dia kewajiban zakat, ya kewajiban zakat. Jadi orang yang murtad kemudian kembali, tapi kalau yang nggak kembali ya enggak. Yang kalau dia kembali maka kena konsekuensi itu. Kan dulu ada itu pejabat, ya Laksamana yang dulu masuk Islam, kemudian keluar lagi, masuk Islam lagi, akhirnya Islam tapi terakhir kayaknya Islam. Ya, terakhir Islam. Nah, alhamdulillah. Akhirnya, walaupun agama itu kayak baju gitu saja. Nikah sama yang Islam jadi Islam, keluar nikah sama Kristen, balik Kristen lagi, nanti nikah lagi Islam lagi. Wah, gitu. Ada lagi? Pak Kiai, ini kasusnya dengan masalah cerita sahabat Nabi yang ketika puasa disiapkan dia ceramah. Ya, kemudian kan Nabi menyuruh untuk puasa selama 60 hari. Kemudian suruh membagi, dia mau membagi kurma. Ternyata sahabat ini ya miskin, sehingga Nabi tersenyumnya ini tersenyum diampuni apa kemudian orang secara dibayar dia mau foto nggak Pak Kiai? Ya. Jadi orang itu kan siang-siang bulan Ramadan kemudian berhubungan suami istri. Nah, kemudian lapor kepada Nabi, celaka Nabi. Kena celaka kenapa? Saya habis hubungan suami istri dengan istri saya. Terus kemudian Nabi, ya kamu merdekakan budak. Wah ya enggak punya saya Nabi, saya miskin. Kalau enggak gitu ya kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, puasa sebulan saja jebol, masa 2 bulan? Kemudian faid amusitina miskinan, memberi makan 60 orang miskin misalnya. Saya ini udah miskin, untuk makan saja udah sulit, apalagi ngasih makan orang. Akhirnya Nabi masuk ke rumah, bawa sekarung kurma itu. Dah ini bagikan untuk orang miskin. Antara gunung sana sampai gunung sana Nabi, yang paling miskin itu saya. Ya udah itu makan untuk keluargamu. Gitu. Nah, dia wajib kodoknya ya kodok hanya 1 saja ketika pelanggaran itu. Tapi yang mengenai yang itu kan lainnya kafarot itu. Kafarot. Kalau kafarotnya ya berarti sudah tadi. Tapi kan apa yang disampaikan oleh Nabi ini Nabi itu kan begini memahami Nabi itu. Nabi itu ada yang posisinya sebagai pemimpin negara. Ada yang suatu saat Nabi itu sebagai mufti. Ya, ada yang sebagai hakim. Kalau sebagai mufti itu kan artinya itu berlaku hanya dia sendiri. Tidak berlaku secara umum. Nah, gitu. Jadi tidak berlaku. Makanya para ulama madzhab arba'ah, baik Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Hambal, Imam Syafi'i, semuanya
mewajibkan tadi itu 3 hal itu. Padahal tadi ada kasus seperti itu. Oh, berarti kasus itu berlaku hanya sifatnya mufti itu, sifatnya ifta saja, berlaku hanya untuk itu. Sama dengan ini. Sahabat Umar itu pernah tidak memberlakukan potong tangan. Padahal nasnya qat'i. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangannya. Jaza'an bima kasabana minallah. Jadi sebagai balasan. Tapi sahabat Umar pernah tidak memberlakukan itu. Nah, tetapi ulama-ulama setelah itu tetap memberlakukan potong tangan. Oh, berarti itu adalah sifatnya ifta. Karena apa? Karena ketika itu terjadi pada amul qahti, pada zaman paceklik. Zaman paceklik orang kesulitan makan. Jadi dia mencuri itu karena untuk kebutuhan primernya, bukan karena untuk memperkaya. Sekarang kan orang mencuri karena supaya semakin kaya kan gitu. Yang kedua juga pernah sahabat Umar itu tidak memberlakukan zakat kepada mu'allafah qulubuhum. Ya. Jadi orang yang baru masuk Islam nggak diberi zakat, padahal nasnya jelas. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Tapi enggak dikasih. Katanya Umar, umat Islam sekarang udah besar. Karena sahabat Umar itu melakukan ekspansi, ya, pengembangan wilayah Islam itu kemana-mana. Ya. Ya. Kalau sahabat Abu Bakar tidak, karena Abu Bakar itu sifatnya defensif. Dia ini nggak mengembangkan, tapi hanya mempertahankan yang sudah Islam ini yang kemudian jadi murtad. Pada zaman Nabi mau bayar zakat, ketika zaman Abu Bakar nggak mau bayar zakat. Karena mungkin ada konflik politik ketika Nabi itu kan wafat hari Senin, tapi dimakamkan baru hari Rabu. Jadi tidak langsung dimakamkan, karena ketika Senin wafat, itu orang-orang langsung kumpul di Saqifah Bani Sa'idah, itu berdebat, bermusyawarah untuk menentukan siapa khalifah pengganti dari Rasulullah. Oh, itu hampir perang. Jadi akhirnya yang terpilih Abu Bakar. Lah, kalau urusan politik ini kan kadang-kadang masih menyisakan ketidakpuasan. Iya kan? Panjenengan mamanya kemarin nyalonkan siapa, kemudian sekarang kalah. Kadang-kadang kan masih gerundul juga dengan pemerintah yang ada sekarang gitu. Lah gitu. Jadi lah makanya Abu Bakar itu lebih kepada jagain umat ini yang murtad-murtad ini, kemudian dikembalikan supaya kembali Islam. Kalau Umar sudah pengembangan, sudah ekspansi kemana, umat Islam sudah besar. Makanya katanya Umar, orang masuk Islam ya silahkan saja masuk. Kalau enggak juga nggak apa-apa, musuhan sama saya gitu. Nah, gitu. Jadi jangan masuk Islam karena kemudian ingin diberi zakat. Nah. Jadi artinya bahwa, tapi setelah itu umat Islam setelah itu zaman katakan kayak Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i tetap memberlakukan bahwa mu'allafah qulubuhum itu tetap diberi zakat, walaupun pernah tidak diberlakukan pada zaman Umar lah gitu. Ada lagi? Monggo. Apa? Oke. Dia melotot, dia ada ya kerja makan, tapi di perjalanan tuh belum dapat meninggal ya. Nah, itu gimana gitu? Yeah. Kalau saya bagi dia nggak mampu, bagaimana kan gitu? Ya. Kalau dia nggak mampu. Jadi orang itu kalau yang penting sudah melakukan ikhtiar untuk tadi mengkodok tadi, sudah melakukan ikhtiar. Walaupun belum selesai kok mati umpamanya,
Ya tidak apa-apa, barang yang penting kan udah ikhtiar. Sama dengan begini, orang haji sama umroh. Kalau saya selalu bilang, orang itu kalau belum haji, hendaklah daftar haji dulu. Kalau punya duit sisa, baru berangkat umroh. Tapi setelah daftar haji, ya, karena 100 kali umroh itu tidak menggugurkan kewajiban haji. Orang kalau haji bisa dengan umroh, tapi kalau umroh tidak bisa dengan haji. Dan umroh itu kalau di dalam kitab Takrir Ratus Sadida itu ada ulama mengatakan bahwa itu hukumnya sunnah bukan wajib. Makanya yang penting daftar saja. Walaupun daftar kok nggak berangkat-berangkat karena nunggunya lama, kok keburu mati, tidak apa-apa. Panjenengan sudah daftar, itu otomatis sudah memenuhi panggilan Allah, walaupun belum berangkat ke sana. Ya, artinya ketundukan panjenengan untuk rukun Islam itu sudah dan penuhi. Walaupun nanti harus dibadali umpamanya, harus dibadali. Jadi tidak apa-apa. Yang penting, jadi lebih baik daftar haji dulu. Nanti kalau sisanya banyak, ngajak saya umroh boleh. Nah, itu. Nah, berikutnya adalah, nah tadi orang begitu punya utang sholat, punya utang puasa yang dulu ketika muda agak bandel, udah dikodoi saja semampunya, dikodoi. Kalau apa, yes, diusahakan. Capek istirahat, tidur, setelah istirahat bangun kodok lagi itu aja. Nah, pokoknya sudah mulai badan mulai enak lagi, kodok lagi. Lah kodoknya terlalu banyak kemudian mati, mamanya belum utang, ya tidak apa-apa, mati. Terus bagaimana kalau tidak bisa bayar fidyah? Kalau tidak bayar, tidak apa-apa, tidak bayar, baru tidak ada. Mau dibayar pakai apa, baru tidak ada. Ya. Jadi di dalam fikih itu kalau ada orang kayak tadi mamanya, ada orang haram, ada orang tua, kemudian dia tidak puasa, mestinya bayar fidyah, tapi dia tidak kuat bayar fidyah, boro-boro bayar fidyah, makan sendiri saja nyarinya sulit mamanya. Maka dia itu ya sudah ditunggu sampai dia mampu. Lah kalau sampai mati nggak mampu, ya udah urusannya dengan Allah udah. Artinya insya Allah diampuni oleh Allah. Gitu. Enggak. Selama dia mengkodok itu sudah diperbolehkan sholat sunnah ya. Kalau yang kodoknya dulu karena meninggalkannya dulu karena bandel, artinya karena malas, karena apa? Bukan uzur. Kalau uzur contohnya gini Pak, contohnya uzur itu, panjenengan umpamanya kayak begini nih ngaji sampai malam, kayak pengajian malam Rebu itu kan bawa malam. Jadi pulang itu, kita pulang ngaji, maling berangkat kerja itu. Lah, kemudian ketiduran bangun jam 7 mamanya. Lah ini karena ada uzur kalau itu. Ya karena ada uzur. Kalau itu boleh, nanti mandi dulu, kemudian ngopi dulu, lah boleh. Tapi kalau yang dulu meninggalkannya itu karena bandel tadi itu, karena males, namanya anak muda-muda kan ya, banyak yang males-males, nah, apalagi nggak di pondok. Kalau saya itu untungnya kok mulai kecil di pondok, jadi ya agak lumayan lah terjaganya. Ya. Kalau nggak mulai kecil ke pondok ya tadi itu bandelnya banyak. Nah terus bagaimana? Selama yang utangnya kira-kira masih banyak, dan sholat sunnah tidak boleh. Jadi sholat hajat tidak boleh, sholat tahajud tidak boleh, witir tidak boleh, rawatib tidak boleh, duha tidak boleh. Udah kodok saja, ya kodok saja. Nah gitu. Termasuk terawih. Termasuk terawih, udah usah terawih, udah terawihnya kodok lah gitu aja. Terawih sendiri kodok. Ya yang meninggalkan ya, kalau yang enggak Pak. Yang bandel-bandel itu yang kotor. Kalau yang enggak bandel yang enggak. Tapi untungnya kalau begini, untungnya panjenengan masih diberi kesempatan oleh Allah.
ngerti ilmunya setelah walaupun sudah agak sepuh, tapi sempat masih diberi tahu oleh Allah itu. Loh, ini yang nakdirkan kan begini kan Gusti Allah. Ya, yang nakdirkan Gusti Allah. Jangan kemudian, wah ngaji tambah sulit begini, prai aja ngaji. Berat. Banyak berat. Iya. Jadi kalau menambah tadi, kalau ada maling masuk ke rumah kita gitu ya, nanti dia karena dia memang lagi lapar punya uang itu, nanti nggak usah dilawan atau gimana tuh? Suruh makan aja. Iya, kalau dia membahayakan. Itu makanya dulu ada ceritanya Mbak Yai Hamid Pasuruan dan ceritanya Mbak Yai Adlan Ali itu. Jadi maling itu mencuri itu tengah malam. Kemudian kan malingnya itu tidak bisa pulang. Tengah malam itu akhirnya, loh itu Mbak Yai Hamid itu masakan sendiri coba, masakan nasi goreng dengan telur. Ya akhirnya dikasih makan. Sampai itu kesini kok nggak bilang-bilang, kalau bilang tak siapkan ayam. Kalau sampai bilang-bilang itu saya siapkan ayam, tak siapkan. Nah ini kan sampai datangnya itu saya tidak bilang-bilang, jadi ya saya hanya siapnya hanya ada telur ini. Jangan, mohon maaf, tidak bisa hormat pada sampean. Loh itu akhirnya pulang disangoni Pak orang ini, kasih makan, ya. Lah di Pondok Putri Cukir juga begitu, Mbak Adlan ini juga sama, karena dulu orang Rois Jatmat itu maling masuk ya Pondok Putri, maling masuk udah bisa keluar, muter aja sampai siang. Akhirnya ya dilaporkan Mbak Adlan, kemudian ditemuni, ya kasih makan disangoni suruh pulang. Nah gitu. Jadi nggak tahu jalan keluarnya mana. Gitu. Jadi kayak tadi pertanyaannya, kalau memang panjenengan bisa ya jangan dipukul, kalau memang sekiranya dia nggak melawan ya udah kasih makan, sangoni pulang, nah gitu. Nah. Berapa kali pokoknya dikemasukan malam sama dia, udah silakan aja ambil gitu kan dari mana. Silakan ambil. Kalau silakan ambil kemudian nggak bisa ngambil ya nggak apa-apa. Sama dengan ini ceritanya ya Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil itu wali tapi yang pinter ilmu nahwu sorof. Ngajarnya itu ilmu nahwu sorof. Itu Mbah Khalil Bangkalan itu. Lah lagi ngajar koma zaitun ko imun lah kayak gitu-gitu, tiba-tiba ada orang kampung datang, Mbak Yai, saya ini punya semangka itu kalau panen mesti hilang, mau dipanen besok udah kedahuluan maling. Itu beberapa kali begitu. Terus bagaimana saya coba suruh wiritan itu zaitun ko imun. Atau koma zaitun. Lah itu malingnya bisa masuk, udah ngambil semua, tapi tidak bisa berdiri, tidak bisa pergi coba. Nah, kena zaitun ko imun tadi atau koma zaitun.